wawasan kebangsaan dia di narasumber anu alhamdulillah saus hadir di tempat. Kepada Bapak Sabit Latif MA kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan dan saya hormati Bapak Haji Imam Haris selaku anggota DPRD Provinsi Banten. Semoga beliau beserta keluarganya diberikan panjang umur, kesehatan dan kemudahan segala urusan. Amin. Amin. Di hadapan saya ada juga para hadirin. Tentu kita juga berdoa semoga yang hadir di ruangan ini keluarganya juga dikasih kesehatan. Amin. Dikasih kelancaran, rezekinya juga melimpah. Amin. Coba. Kok kabutnya? Sebuah kehormatan bagi saya bahwa saya diminta untuk sekedar berbagi atau mengingatkan kembali sebagaimana tadi disampaikan oleh beliau terkait dengan wawasan kebangsaan. Betul bahwa seringkali kita lupa karena kesibukan kita, karena banyak urusan, lomba hutang, orangnya motor, pasti banyak lupanya. Nah, bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya muliakan, mengawali kuliah kebangsaan yang saya sampaikan, saya akan mengajak kita semua untuk mensyukuri 3 hal. Ini penting untuk saya dudukkan sebagai muqaddimah dari kuliah kebangsaan ini agar kita komprehensif, utuh ya, memahami kebangsaan kita. Yang pertama adalah kita sedapat mungkin berusaha untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah dijadikan sebagai manusia. Apa sih istimewanya jadi manusia itu? Oh, jelas berbeda dengan ketika kita misalkan dijadikan sebagai binatang. Yang membedakan kita dengan binatang itu adalah apanya, Pak? Cepil saminya, ayah cepilna gitu. Panon ayah panonna, ayah aja. Tapi yang membedakan kita dengan binatang apa, Pak? Akal. Jadi akal inilah yang membedakan kita dengan makhluk lain. Dan itu sebuah karunia yang besar. Sehingga dengan akal itu kita mau diajak rukun. Coba kalau kita nggak punya akal, atas pertimbangan apa kita mau diajak rukun? Kalau ada kesempatan untuk memakan saudaranya tanpa pikir panjang karena nggak punya akal. Orang punya barang, orang punya harta kita ambil, ya kan? Ada orang nggak suka sama kita langsung kita habisi karena nggak punya akal. Tapi itulah karunia yang besar bahwa Allah kasih akal. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan manusia, anak cucu Adam karena potensi akalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mengajak kepada bapak-bapak dan ibu sekalian untuk mensyukuri nikmat yang kedua, yaitu dijadikannya kita sebagai orang Islam. Saya percaya di sini ada Pak Kiai, ada bapak-bapak, para ustaz dan sebagainya sudah melakukan banyak hal untuk menjadi seorang muslim yang baik, ya. Karena Allah katakan di dalam
Al-Quran, dijadikannya kita sebagai orang Islam itu ada modal besar Pak, berupa sakinah, ketenangan. Inna anzalna sakinata fi qulubil mu'minin. Begitu kita ditetapkan Allah jadi orang Islam, ditanamkan ke dalam diri kita itu sakinah. Sakinah itu ketenangan. Ada COVID, nggak ada COVID, tenang. Ada beras, nggak ada beras, harus tenang. Ada uang, nggak ada uang, harus tenang. Belum ada yang protes, maka artinya begini, bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita, ada atau tidak ada, adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin kita terus menerus dalam kondisi ada waktunya kita tidak ada. Kenapa bisa ada kondisi tidak ada? Agar kita selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urang teh lain sasaha, lain urang anu menentukan kehidupan urang. Aya nu leuwih kawas eta, inna anzalna sakinata fi qulubil mu'minin. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mari kita bersyukur karena Allah sudah menjadikan kita sebagai orang Indonesia. Penting ini Pak. Saya mau tanya sama bapak-bapak, apakah dulu sebelum lahir di dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih kita kertas? Ya tah kertasna gerak kumaneh diisi, hayang pilih jadi warga mana? Ada nggak saat itu Allah memberikan kita pilihan, kamu mau jadi orang Inggris, apa orang Arab, apa orang Indonesia, apa orang Prancis? Ada nggak Pak? Oh ya. Artinya kita tidak punya pilihan untuk menjadi orang apa atau bangsa apa. Tetapi alhamdulillah Allah tentukan kita menjadi bangsa Indonesia. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, Indonesia kaya Pak. Kita punya laut, punya gunung, ada daratan, ada lautan. Ada banyak negara di luar sana, di Eropa maupun di Asia maupun di Amerika, yang tidak punya laut. Ada, tidak seperti kita. Bahasa kita itu ada 810 bahasa di Indonesia. Sukunya berapa? Sukunya suku Nabiwa. Pulaunya, jumlah pulau di Indonesia ada 16.000 lebih. Betapa kita dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala alam yang luar biasa. Adakah bangsa lain selain Indonesia yang punya kehebatan seperti itu? Enggak ada. Lihat kanan kiri kita, ada sawah, ngajan sawah na batur ya. Tapi kita alhamdulillah ya. Saya pernah ke beberapa negara, termasuk diantaranya ke Jepang, ke Korea. Itu susah Pak hidup di sana. Kalau kita nggak punya, nggak bisa ngopi deh. Ngopi harus di model kafe aja. Kalau di sini ngopi di warung dipanggil ya, ayo aja. Murah, 3.000. Jadi itu maka bisa. Garing, lamun musim dingin tiis 0 derajat. Nah, 3 hal itulah yang harus kita tanamkan di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemurahan kepada kita dengan menjadikan kita sebagai warga negara Indonesia. Agamanya juga banyak di sini. Ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu, ada Islam, ada Katolik dan sebagainya.
Bapak-bapak dan ibu sekalian, itu pengantar saya untuk kita masuk kepada pembahasan kuliah kebangsaan atau wawasan kebangsaan. Ini ada silaturahim juga, semoga tersambung ya, kasih sayang. Silah itu sambung, rahim itu kasih sayang. Oke. Setelah kita memahami posisi kita sebagai orang Indonesia yang beragama, dengan memahami posisi kita sebagai orang Indonesia yang beragama Islam, kita punya dua kewajiban, punya dua tanggung jawab. Ada yang tahu tanggung jawabnya, Pak? Oke, saya lanjutkan saja. Yang pertama, kita punya tanggung jawab keagamaan, mas'uliyah diniyah. Oh iya, karena kita orang Islam, kita punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala, punya Rasulullah yang menyampaikan ajaran. Artinya, ajaran itu harus kita laksanakan. Buat apa ada Rasulullah kalau sekedar jadi kebanggaan tetapi tidak kita jalankan ajarannya? Bukan itu fungsi Rasulullah. Memastikan setiap perintah yang Allah berikan melalui Rasulnya kita laksanakan, dan tidak mengerjakan apa yang dilarang oleh agama, itu adalah tanggung jawab keagamaan. Jangan pernah mengaku Islam kalau kita tidak bisa menjalankan agama kita dengan baik. Malu, Pak. Ada juga mungkin di KTP pan Islam itu pan tara sholat siapa macam gitu. Jangan sampai begitu. Usahakan sebisa mungkin, walaupun masih 3 waktu, sambil belajar nambah 4 waktu ya, sampai nanti lengkap menjadi 5 waktu. Yang kedua, keberadaan kita sebagai orang Indonesia yang beragama Islam itu punya tanggung jawab kebangsaan. Oh iya, ini bangsa, Pak, dibikin oleh para orang tua kita, leluhur kita dengan cara yang sangat luar biasa. Kebetulan ini bulan Agustus, momentum untuk mengingatkan kita betapa orang tua kita dulu berdarah-darah ya, kehilangan nyawa, harta benda, hidup serba takut, boro-boro bisa mati. Kita hanya diminta untuk menjaga lagani. Kita hanya diminta untuk menjaga ini negeri. Nah, agar pemahaman kita tentang betapa pentingnya menjaga negeri ini, saya ingin membuat sebuah penggambaran yang sangat sederhana. Ini saya pernah sampaikan di kuliah kebangsaan di Cisimut Raya, tapi ada baiknya saya ulang kembali. Saya ingin kita memahami pentingnya sebutir nasi. Ada Muammar, sebutir nasi, Pak. Orang yang profesinya sebagai petani tidak aneh dengan nasi ya, sebutir beras lah itu. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kita mau makan itu kan biasanya tidak pernah memikirkan ini beras dari mana, kok bisa ada di hadapan kita di atas piring, tentu dengan lauk pauknya. Ada nasi kita makan, betul nggak? Apakah kita pernah berpikir ketika kita makan itu, ini nasi dari mana ya? Siapa yang membikinnya? Siapa yang menanamnya? Pernah nggak mikir, Pak? Nggak pernah. Maka hari ini saya ingin kita mengajak agar kita bisa memaknai dan mensyukuri betapa negeri ini berharga sekali. Ketika seseorang ingin punya beras atau punya nasi untuk dimakan, kita tarik ke belakang. Dulu ada orang yang membersihkan sawah. Istilahnya di apa, Pak? Diarit, dipacul, apalagi digebot ya, digaru.
Yang terlibat banyak orang Pak, tidak satu kan? Ada si Iksan, ada Mang Udin, ada Bisurni, ada Pak Mahmud, ada Sumar, dan lain sebagainya. Habis itu, habis dipacul itu, dikasih air, dibersihkan. Habis itu diapain Pak? Hah? Ditandur sama disemai, ya, atau disemai. Berapa orang yang terlibat menyemai padi Pak? Banyak nggak? Orang yang terlibat menyemai padi atau menanam padi banyak. Ada Mang Ahmad, ada Mang Sofyan, ada Mang Marna, ada Mang Kasdi, gitu ya, Saridin, banyak. Kemudian setelah itu berbuah dia, dikasih pupuk. Yang ngasih pupuk banyak nggak? Banyak juga. Setelah itu ada hama Pak, tikus. Kira-kira kalau kita punya tanaman padi, ada hama wereng atau tikus, apa yang kita lakukan? Kita akan sebisa mungkin menjaga agar padi kita tidak dimakan oleh hama. Oke, setelah itu hamanya sudah tidak ada, sudah pergi. Mungkin dia memakan sebagian kecil dari padi yang kita punya. Tiba-tiba sudah besar, waktunya datang untuk kita panen. Yang panen berapa orang? Banyak juga, tergantung siapa tuan tanahnya. Kalau dia bisa mengajak banyak orang atau tanahnya luas, ya tentu banyak yang terlibat. Apa yang saya katakan terkait dengan ilustrasi betapa menanam padi itu kena panas, resikonya capek, ya, apalagi banyak orang. Itu juga bisa kita contohkan dengan bagaimana dulu orang tua kita mempertahankan Indonesia. Kalau padi itu Pak cuma 1 butir, kayak gitu perjuangannya. Apalagi Indonesia yang besar ini, yang terlibat mempertahankan Indonesia, mendirikan negeri ini bukan saja, ya, bukan saja orang Sunda, bukan saja orang Ambon, bukan saja orang Papua, bukan orang Mandar saja, semua terlibat. Agama mereka Islam aja? Enggak. Ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha, sebagaimana disampaikan oleh Pak Dewan tadi. Artinya demi Indonesia yang utuh, kita bareng-bareng waktu itu mempertahankan keutuhan. Yang hilang nyawanya bukan yang Islam saja. Bahwa kita harus menjaga keislaman kita, oh iya. Karena di awal tadi saya sudah sampaikan, kita punya mas'uliyah diniyah, punya tugas keagamaan. Tinggal tugas mas'uliyah watoniyahnya yang kita kuatkan, tugas kebangsaan. Jadi bagaimana upaya kita menjaga agar kita ini bisa seperti orang tua kita yang dahulu begitu mencintai tanah air. Kita nggak usah repot Pak. Jangan pernah terprovokasi dengan kabar di WA itu ya. Begitu kita baca, wah ini pelecehan ini terhadap orang Cisekut. Padahal mah hoax. Hayang gerak berangkat aja ke Ciminyak, mau menyerang Ciminyak misalkan kan. Jangan. Kita harus cek dulu kebenarannya. Kalau masih informasinya cenah, itu mah kalau di bahasa agama mah tertolak informasi seperti itu. Pastikan informasi yang kita dapat itu benar adanya, tidak memecah belah dan tidak menimbulkan keributan. Kalau ada potensi orang mau menghancurkan kita,
yang tidak suka dengan kita damai, itu harus kita lawan bareng-bareng. Tidak peduli apapun agamanya, mau Kristen, mau Islam, mau Buddha, kalau dolim kita lawan. Wala udwana illa 'alal dzalimin. Itu perjanjian Rasulullah di dalam piagam Madinah. Di bawah ditulis wala udwana illa 'alal dzalimin. Yang menjadi musuh bersama adalah orang yang dolim, apapun agamanya. Kalau orang Islam dolim, laporkan. Jangan dibiarin, kan dia Islam. Nggak bisa. Kalau misalkan yang Islam kita biarin, tapi yang Kristen kita laporin, nggak adil juga kita. Apapun orang ini posisinya, asal dolim, tidak lihat agamanya, tidak lihat sukunya, laporkan. Mumpung ada Pak Dewan. Gitu kan? Nah, kita beruntung punya Pak Dewan yang insya Allah terus mengawal kita, mendengar aspirasi kita, membesarkan di Banten. Semoga ke depan bisa lanjut lagi ke DPR RI Pak Dewan. Amin. Harus aminnya kencang lebih banyak ya, supaya kita ini nggak kehilangan arah. Kok nggak ada wakilnya dari kita nih, yang peduli sama kita ya. Ya dong. Bapak-bapak dan ibu sekalian, terakhir saya mau sampaikan ada sebuah kata-kata yang sangat menyentuh dari Kiai Abdullah Mas'ud. Beliau bilang begini, man laisa lahul ard laisa lahut tarikh wa man laisa lahut tarikh laisa lahut dzakirah. Orang yang tidak punya tanah air tidak punya sejarah. Kita punya tanah air Pak? Punya dong. Sehingga kita punya sejarah, ya kan? Begitu pula dengan kita punya rumah, kita punya tanah. Orang yang punya tanah, punya rumah dalam skala yang kecil, itu dia akan punya cerita dengan anak cucunya. Dulu bapak itu bangun rumah begini sama emak, kamu rukun-rukun ya, dan sebagainya. Cerita itu bagaimana susah, bagaimana enak. Begitupun Indonesia. Terus selanjutannya adalah waman laisa lahu tarikh laisa lahu dzakirah. Tadi kenang-kenangan. Orang yang nggak punya sejarah, nggak ada yang bisa diceritakan kepada orang lain. Betapa kita punya Indonesia ini dengan perjalanan yang panjang. Kalau urutnya dari Nusantara dulu, wah panjang sekali. Dari Sriwijaya, dari Singasari, Majapahit, Pasundan, itu semua adalah nenek moyang kita. Dan satu catatan penting Pak, jangan pernah berpikir bahwa dulu orang tua kita orang Islam. Bukan. Ini sering kita lupa. Orang tua kita dulu di zamannya Sriwijaya, Majapahit, itu orang Hindu Pak. Betul nggak? Oh iya, betul, Hindu Buddha. Tapi kenapa hari ini kita nggak pernah punya dendam dengan orang Hindu Buddha? Karena Islam masuk ke negeri ini tidak setetes pun darah tercecer untuk mengislamkan seluruh Nusantara. Hanya butuh 49 tahun atau 50 tahun menurut catatan sejarah, penduduk Nusantara diislamkan oleh Wali Songo. Setetes darah pun tidak ada. Kenapa? Karena dakwahnya dakwah yang simpatik, tidak memukul tapi merangkul. Kalau ada tetangga kita salah-salah dikit, jangan langsung disesat-sesatkan. Itu sesat, itu kafir, itu musyrik. Jangan Pak. Belum tentu kita lebih baik dari orang-orang itu. Betul nggak? Banyak yang begitu, dilawan. Jangan diam aja. Saya alhamdulillah siap menghadapi. Kalau ada yang kayak gitu, ngobrol aja nanti ke rumah saya. Saya rumah di Ciminyak, kita lawan itu. Jangan pernah merusak Indonesia atas apa? Dengan nama apapun, atas nama agama, atas nama apalagi atas nama yang lain. Gak boleh. Ya. Jadi itu yang paling penting, bahwa kemerdekaan ini adalah sesuatu yang sangat mahal harganya. Kalau kita gampang terprovokasi, kita gampang juga
marah, gampang tersinggung, kehilangan akal sehat, sehingga gampang ditarik-tarik. Orang akan memanfaatkan kelemahan kita. Pesan saya kepada masyarakat Sisimet dan terutama kepada diri saya sendiri, kita harus mempersiapkan anak-anak kita, generasi yang bukan saja cukup sandang pangan atau punya rumah, bukan sekedar itu, tetapi kita persiapkan mereka agar benar cara berpikirnya, agar hatinya juga halus, ya. Kalau orangnya pembawaannya kasar, buat apa punya harta banyak? Dibenci orang, Pak. Betul nggak? Iya. Jadikan anak didik kita anak didik yang sangat Indonesia. Ciri orang Indonesia itu begitu. Ya, sedikit-sedikit punya masalah, ayolah kurang obrolkan bareng, ngopi bareng gitu ya. Kayak beres masalah, Pak. Insya Allah ya. Jadi itu pesan saya yang paling utama bagi kita adalah memaknai kemerdekaan itu tidak lain dan tidak bukan sebagaimana kita memaknai betapa sebutir padi yang kita makan itu telah diperjuangkan oleh banyak orang. Pun demikian dengan Indonesia yang sangat indah ini, dengan segala kekurangannya, diperjuangkan oleh banyak orang, bukan saja orang Islam, bukan saja orang Sisimet, tapi juga orang lain yang terlibat. Mari kita saling menghargai dan saling menghormati. Insya Allah Indonesia pada waktunya akan, atas izin Allah, akan dibukakan sebagai negeri yang terhormat. Saya kira itu, semoga ada manfaatnya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita dengarkan selanjutnya dari Bapak Dewan hal-hal penting yang akan beliau sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.